Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Febrianti dengan NPM 7212132444, berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat resume materi manajemen sumber daya manusia tentang stres dan konflik kerja. Stres biasanya dialami oleh suatu karyawan ketika banyak tuntutan pekerjaan yang dihadapkan di dalam suatu perusahaannya. Biasanya stres mengganggu secara psikologis dan mental seseorang karyawan bila secara terus-menerus. Biasanya pendekatan stres ada dua, yaitu pendekatan individu dan pendekatan organisasional. Pendekatan individu biasanya mereka bisa memanage stres dengan individu mereka sendiri atau berusaha memanajemen stresnya menggunakan diri mereka sendiri, yaitu mereka berusaha menghindari stres atau menanggulangi stres. Biasanya bisa dengan cara latihan fisik atau dengan orang-orang sekitar, yaitu berkomunikasi dengan orang-orang sekitarnya. Dan yang kedua itu pendekatan organisasional, di mana pendekatan ini berurusan dengan organisasi, bermanajemen stres dalam organisasi, yang biasanya dilakukan yaitu mengurangi pekerjaan-pekerjaan terhadap individu yang mengalami stres pekerjaan atau membantu mendeskripsikan pekerjaan mereka, dan bisa juga memberikan pekerjaan yang lebih seru dan yang dianggap bisa oleh mereka. Biasanya stres tidak bisa dihindari. Ketika stres mulai bermunculan di dalam suatu pekerjaan, maka akan mengganggu efisiensi dan produktivitas kerja seorang karyawan. Dapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengelola stres yang ada di dalam suatu perusahaan, yaitu tingkatkan komunikasi dengan baik, yang mana di sini mengacu kepada ketika rekan kerja kita mengalami stres, maka kita bisa membantunya atau menanyakan apa kesulitan mereka. Yang kedua yaitu sistem prestasi dan ganjaran yang harus efektif, artinya usaha yang dikeluarkan oleh karyawan tidak boleh sia-sia dan harus diberikan intensif yang lebih. Yang ketiga yaitu memperkaya kemampuan atau kemampuan dan keterampilan di dalam diri seorang karyawan, bisa melakukan pelatihan-pelatihan. Yang terakhir yaitu menempatkan tugas dan pekerjaan karyawan sesuai dengan bidangnya. Konflik merupakan sesuatu yang terjadi ketika adanya perbedaan persepsi antara suatu karyawan dengan karyawan lain. Biasanya karyawan memiliki pandangan-pandangan berbeda tentang suatu hal, dan itu juga bisa terjadi konflik dalam suatu pekerjaan. Konflik tidak dapat dihindari, tetapi konflik bisa dimanfaatkan agar terjadinya kerjasama yang lebih tinggi. Konflik menurut beberapa ahli merupakan hal yang tidak diinginkan, tetapi menurut saya konflik merupakan hal yang dapat membawa manfaat. Ketika terjadi konflik, maka seseorang akan tahu bagaimana mereka harus bertindak dan bekerja dengan baik dan lebih baik lagi, karena mereka harus memahami individu atau rekan-rekan sekitar mereka. Cara untuk mendeteksi konflik, yang pertama yaitu bisa dilakukan dengan cara membuat prosedur penyelesaian konflik. Yang kedua yaitu observasi langsung ke lapangan. Yang ketiga yaitu membuat kotak saran. Yang keempat yaitu membuat politik terbuka. Yang kelima yaitu mengangkat konsultan personalia untuk bagian masalah konflik karyawan. Yang keenam yaitu mengangkat ombudsman. Konflik di dalam organisasi bisa dibedakan antara
konflik intrapersonal, interpersonal, dan organisasi. Intrapersonal yaitu merupakan konflik yang terjadi ketika peran di dalam satu individu berkesinambungan atau tidak selaras. Artinya ada peran-peran yang harus disesuaikan antara peran satu dengan peran yang lain, atau bisa terjadi ketika terlalu banyak beban di dalam diri suatu individu dan mereka harus memilih salah satu peran yang ada di dalam dirinya. Yang kedua yaitu konflik interpersonal, merupakan konflik yang biasanya terjadi antara individu satu dan individu lain di dalam suatu karyawan, di mana ditekankan di sini baiknya komunikasi antara karyawan satu dan karyawan lain agar mereka bisa bekerja sama dengan baik. Yang ketiga yaitu konflik organisasi, yang dimana terjadi antara peran-peran dalam organisasi atau peran-peran dalam struktur organisasi. Segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Sofia Febrianti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.